Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita akan mulai proses belajar mengajar pada secara ini. Masuk pada pembahasan pertemuan yang ke-6. Masih dalam mata kuliah fikih muamalah. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi nikah, kemudian dasar-dasar nikah baik dalam Al-Quran, hadis maupun dalam hukum positif. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang rukun nikah dan syarat-syaratnya. Dan ini kita kelompok definisi rukun nikah dan syarat setiap rukunnya seperti apa. Sebelum kita masuk pada materi ini, lebih baik mari kita sama-sama awali pertemuan kita pada hari ini dengan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalau saya absen terlebih dahulu, yang tidak berangkat saja. Yang tidak berangkat sini yang kita Fathur Rahman dan Nur Zahida. Barangkali ada yang tahu teman-temannya kemana dua orang itu baik. Sesuai dengan aturan kampus, kalau mahasiswa itu tidak memberikan keterangan surat izin atau tanda keterangan sakit, maka saya mengenal kita mahasiswa itu dianggap apa? Baiklah teman-teman mahasiswa, kita akan lanjutkan tentang akad nikah. Sebelum itu akan kita bahas tentang nikah dari beberapa versi, 4 macam. Pertama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, hukum asalnya menurut Hanafi itu mubah, sedangkan menurut yang lainnya itu sunnah. Kemudian bagaimana kalau wali menurut empat madhab? Wali untuk madhab Hanafi tidak wajib, tapi untuk madhab yang lainnya itu wajib. Kemudian saksi itu semuanya mengatakan sepakat dia harus ada. Kemudian nikah bisakah nikah itu bisa menjadi wajib? Jelas, semua sepakat. Ulama ada yang berkata, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan lain-lain sepakat mengatakan nikah itu bisa menjadi wajib. Itu hanya sekedar mengulas materi yang sebelumnya. Baik, itu kita lanjut pada definisi rukun. Definisi rukun adalah sebuah unsur pokok yang harus ada dan itu harus terpenuhi agar sesuatu itu bisa menjadi sah. Dan ketika rukun itu dimasukkan ke dalam nikah, dari rukun nikah, maka definisinya adalah unsur-unsur pokok yang memang harus ada dan terpenuhi agar suatu pernikahan itu dianggap sah secara syariat Islam. Nah, bagaimana kalau salah satu rukun itu tidak terpenuhi? Ya, maka jelas pernikahan itu menjadi tidak sah. Nah, menurut siswa selanjutnya kita akan cross check ada berapa sih rukun nikah itu? Rukun nikah ini ada 5. Pertama, ini masing-masing tahu apa harus ada apa dulu di dalam majlis akad nikah itu. Yang pertama adalah adanya calon suami, kedua calon istri, ketiga wali. Wali itu apa sih? Nah, nanti akan bahas selanjutnya. Kemudian adanya 2 orang saksi. Syarat-syaratnya seperti apa? Setiap rukun ini nanti akan kita bahas syaratnya seperti apa. Yang terakhir adanya ijab dan qabul. Baik. Ini gambar prosesi akad nikah. Nanti akan kita tayangkan videonya. Yang tidak datang supaya teman-teman paham. Tadi disebut kata wali. Wali itu siapa? Bukan wali murid, tapi wali dalam menikah. Yakni orang yang menikahkan mempelai perempuan. Siapa saja wali itu? Nah, ini salah satunya. Sebelum itu, mari kita lihat supaya teman-teman bisa analisis seperti apa sih prosesnya akad nikah dan rukunnya yang 5 itu sudah ada semua atau belum? Maka coba kita lihat video ini. Nah,
ini kita tayangkan videonya. Bisa lihat. Putranya laki perempuan, di mana perempuan itu mengamanatkan memberikan mandat wali pada wali hakim Ja'far. Karena mungkin wali sebelumnya itu tidak ada, hanya wali hakim yang memberikan. Ini bentuk wali hakimnya yang akan menikahkan. Dengan mas kawin uang tunai 832.900 dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Tunai. Saya terima nikahnya lalu apabila ada seperti ini saya itu dalam pasal tersebut ya. Itu tadi adalah ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan ya, dari seorang wali pada calon suami ya, dan qabul adalah calon penerimaan dari seorang yang mempelai putra dan mengiyakan menerima mengatakan angka itu di sebelumnya dan sini ada 2 orang saksi di mana saksi juga dalam keadaan misalnya. Jadi majelis ini sudah mencukupi rukun-rukun nikah di mana dalam majelis ini ada 2 seorang calon mempelai putra, 2 pasangan yang calon mempelai putra, calon mempelai putri, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, dan kemudian ada ijab dan qabul. Mas kawin. Baiklah, selanjutnya kita jelaskan syarat-syaratnya. Uang tunai 8. Baik, selanjutnya mahasiswa bisa lihat di slide dari calon suami. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya Anda berarti sebagai calon suami? Pertama harus seorang muslim. Tidak sah menikah dengan muslimah kecuali muslimah itu adalah kita, dan itu pun kita mesti terdapat khilaf. Yang kedua, laki-laki yang jelas sekali identitasnya, tidak berada dalam ihram haji atau umrah, tidak dipaksa, bukan mahramnya si wanita, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan bapaknya, bukan ibunya, orang tuanya. Kemudian mampu secara fisik dan mentalnya sudah dewasa, fisiknya sudah cukup, misalnya sudah pas sesuai dengan peraturan ya, HI misalkan undang-undang pernikahan, sudah hamil dengan 4%, dia sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, apa yang sehat, tidak gila. Maka dikatakan anak kecil atau orang gila tidak sah jadi mempelai kecuali dalam konteks tertentu berbagai. Dalam Syafi'i jelas itu tidak sah. Calon suami dan calon istri hampir sama dengan calon mempelai laki-laki. Yang membedakan adalah yaitu tidak berada dalam masa iddah. Dia tidak sedang dalam keadaan tidak akan menunggu masa menunggu. Jika dia janda atau jika dia cerai, kalau masih dalam masa iddah maka masih belum boleh melaksanakan pernikahan. Harus selesaikan dulu. Selanjutnya wali yang disampaikan berdasarkan ini ada orang yang menikahkan calon mempelai perempuan. Salah satu wali yang pertama seorang laki-laki Muslim, balik dan berakal, adil,
Ibnu Hanafi ya, itu lebih hebat lagi terkait dengan penjelasan masalah adil. Dan Syafi'i itu harus adil, bukan orang asik. Dari Hanafi lebih benar. Terakhir tidak sedang melakukan ikhram. Urutan lagi itu dari ayah kandungnya, kemudian kakek ayah dari ayah kita, ayah dari ayah perempuan, saudara laki-laki harus kandung, kakak, adik. Nah, kemudian yang keempat syarat untuk seorang saksi. Laki-laki 2 orang, dasar masalah adil. Dan Syafi'i itu harus adil, bukan orang fasik. Tinggal lagi lebih benar. Terakhir tidak sedang melakukan ikhram. Urutan lagi itu dari ayah kandungnya, kemudian kakek ayah dari ayah kita, ayah dari ayah perempuan, saudara laki-laki harus kandung, kakak, adik. Nah, kemudian yang keempat syarat untuk seorang saksi. Laki-laki 2 orang, kemudian harus muslim, balik dan berakal, bisa mendengar dan memahami dan kabul. Jadi kalau tidak bisa memahami terkait tidak kabul, maka jangan. Dia tidak bisa mendengar, bukan hanya kita yang lain sakit orang lain yang bisa mendengar. Tidak pergi dan tidak bisu. Kemudian Syafi'i itu tidak asli. Terakhir ijab kabul. Para inti dan akad nikah, yakni pernyataan setuju menikah antara wali dan pria. Salah satunya bisa dijelaskan bahwa ijab menyerahkan oleh wali dan kabul menyerahkan oleh suami. Apa saja yang bisa didapatkan? Pertama, menggunakan lafaz yang jelas. 2, masih dapat majlis. 3, tidak boleh ada syarat yang membatalkan akad. Harus langsung tanpa tidak boleh digabungkan. Menurut mahasiswa itulah tentang rukun nikah, mulai dari calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan kemudian yang terakhir ijab kabul. Baik, silakan. Kalau dari penjelasan yang disampaikan ada yang belum paham, silakan tanyakan. Kalau ada yang paham, nah ini kesimpulannya. Kesimpulan dari yang kita bahas adalah rukun nikah ketika kelima itu karena suami, istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Kami rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir ini rujukan referensi. Ini referensi pendukungnya, ini rujukan dari hadisnya. Dan terakhir, alhamdulillah. Selesai semua. Sebelum kita akhiri, saya ulang lagi untuk presentasi yang akan datang itu materinya ada tentang talak. Jadi teman-teman harus mencari referensi minimal dari beberapa buku dan jurnal dan kita. Kemudian dijelaskan teman-teman, sebelum itu dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai notnya dan perpustakaannya dan lain-lain. Agar menjadi masalah yang baik. Baiklah, sebelum kita tutup, kalau nanti sekali lagi ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sama-sama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dia mohon maaf dan kekurangan.